mendiskusikan tentang deep learning, sebuah istilah yang sering dibicarakan pada saat kita menggunakan artificial intelligence. Apa itu deep learning? Pada dasarnya, deep learning adalah suatu subbidang dalam machine learning. Jadi deep learning itu adalah bagian dari machine learning, yang fokusnya pada penggunaan arsitektur jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Pada dasarnya, cara kerjanya mirip dengan saraf pada manusia, sehingga disebut jaringan saraf tiruan. Nah, mengapa deep learning ini diciptakan atau konsep ini ada? Karena kita menghadapi ada sebuah data yang sangat besar dan kompleks. Jadi, deep learning digunakan untuk mempelajari data yang kompleks dan berukuran besar, seperti gambar, suara, teks, dan video. Dengan demikian, kita tidak hanya bekerja dengan data-data dalam bentuk teks, seperti kolom-kolom atau database dan lain sebagainya, tetapi kombinasi antara gambar, suara, teks, dan video yang tentu saja ukurannya sangat besar dan masif. Dan data-data seperti ini disuplai terus-menerus. Sebagai contoh, ketika sebuah CCTV dilengkapi dengan sistem pengenalan wajah orang, maka CCTV itu akan mengirimkan data dalam bentuk video dalam jumlah besar, dan kemudian server yang telah dilengkapi deep learning akan memindai setiap wajah yang terlihat di situ dan menandai orang-orang yang dicurigai misalnya. Nah, sekarang penerapan deep learning itu seperti apa? Jadi paling tidak penerapan deep learning itu ada banyak. Yang pertama, pengenalan wajah. Jadi deep learning digunakan dalam aplikasi pengenalan wajah seperti pada pengujian smartphone berbasis wajah atau sistem keamanan dengan deteksi wajah. Jadi ketika smartphone Anda menggunakan sistem wajah untuk mengunci smartphone atau membuka kuncinya, maka smartphone itu sudah dilengkapi dengan teknologi deep learning. Ketika smartphone itu dihadapkan ke wajah Anda, maka sistem akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan wajah Anda seperti bentuk, kemudian kerutan, dan lantas pola bentuk mata, hidung, dan seterusnya. Dan ini dilakukan tidak hanya ketika Anda menghadap ke depan, tetapi juga ketika Anda menghadap ke samping, kemudian menghadap ke atas dan ke bawah. Kemudian penerjemah bahasa. Aplikasi penerjemah bahasa seperti Google Translate menggunakan deep learning untuk memahami dan menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, penerjemahan bahasa itu semakin hari semakin canggih karena ada banyak data yang dipasok ke dalam sistem deep learning. Pada Google misalnya. Dengan demikian, ketika Google Translate melakukan tugasnya, maka kita mendapatkan hasil terjemahan yang semakin alami dan semakin bagus. Lantas kendaraan otonom atau mobil yang tidak ada pengemudinya. Deep learning digunakan dalam pengembangan mobil otonom untuk mengenali objek dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam navigasi dan berkendara. Jadi kendaraan otonom itu mempelajari objek-objek apa saja yang ada di dalam jalan raya seperti mobil lain, kemudian sepeda, pejalan kaki, dan lain sebagainya. Dan itu bentuknya adalah gambar, maka orang yang bekerja membangun sistem kendaraan otonom itu akan mensuplai bentuk-bentuk di dalam jalan raya terus-menerus dan tidak pernah henti, sehingga semakin hari semakin canggih sistemnya. Lantas pengenalan suara. Asisten virtual seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant menggunakan deep learning untuk mengenali dan memahami perintah suara pengguna. Dalam hal ini, data yang dimasukkan dan diproses adalah data berbentuk suara, yang tentu saja juga berukuran besar dibandingkan data-data dalam bentuk tulisan. Kemudian pengenalan tulisan tangan. Aplikasi pengenalan tulisan tangan menggunakan deep learning untuk mengenali dan mengubah tulisan tangan menjadi teks yang dapat dibaca oleh komputer. Kemudian ada juga pengenalan objek dalam gambar. Deep learning digunakan dalam aplikasi pengenalan objek dalam gambar seperti pengenalan wajah, pengenalan kendaraan, atau pengenalan objek di industri otomatisasi. Pengenalan objek dan gambar mungkin Anda pernah melihat di dalam Facebook, ketika Facebook dapat memindai wajah teman-teman Anda dan langsung memberi tag kepada mereka. Maka Facebook bisa melakukan itu kalau Anda juga memposting foto teman Anda dalam jumlah banyak, sehingga sistem Facebook itu bisa mempelajari bentuk-bentuk wajah dan kemudian mencocokkannya dengan nama-nama yang ada di dalam jaringan pertemanan.
Diagnostik medis. Deep learning digunakan dalam bidang medis untuk mendiagnosis penyakit seperti kanker berdasarkan citra medis seperti MRI atau CT scan. Kemudian ada juga pemrosesan bahasa alami. Aplikasi pemrosesan bahasa alami seperti chatbot atau asisten virtual menggunakan deep learning untuk memahami dan merespon permintaan pengguna dalam bahasa manusia. Dan dalam konteks bahasa manusia adalah bahasa yang kompleks, yang lengkap dalam bentuk satu kalimat utuh atau dalam satu paragraf yang dapat dipahami oleh manusia. Jadi semakin banyak data teks yang diberikan dan contoh-contoh kalimat yang dimasukkan ke dalam sistem deep learning, maka sistem kecerdasan buatan ini dapat merespon dengan lebih lengkap dan lebih bagus dalam konteks penggunaan tata bahasa yang benar. Itu adalah aplikasi-aplikasi deep learning di dalam dunia sehari-hari. Jadi sekali lagi deep learning merupakan bagian dari machine learning karena kita memberikan sebuah mesin, algoritma dan juga data-data untuk dipelajari.